A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ali Rivaldi Ansir dari kelas 12 IPS 2. Saya akan menjelaskan apa yang saya peroleh dari pembelajaran minggu lalu, yaitu tentang runtuhnya Jerman Timur dan penyatuannya kembali Jerman Timur dan Jerman Barat. Terdapat perbedaan kondisi ekonomi dan politik antara Jerman Timur dan Jerman Barat, di mana kondisi ekonomi di Jerman Barat lebih baik daripada di Jerman Timur, sehingga banyaknya masyarakat Jerman Timur yang meninggalkan negaranya untuk pergi ke Jerman Barat. Namun karena adanya tembok Berlin yang memisahkan kedua negara tersebut, menyebabkan menjadi hambatan bagi masyarakat yang ingin pindah pergi ke Jerman Barat. Namun ada beberapa cara yang dilakukan untuk melewati tembok tersebut, seperti menaiki balon udara, menggali terowongan, dan melalui kereta bawah tanah. Hingga pada akhirnya, tanggal 3 Oktober 1950, Jerman kembali bersatu setelah warga melakukan gerakan untuk menyatukan Jerman Timur dan Jerman Barat. Kesimpulannya adalah, runtuhnya Jerman Timur disebabkan oleh kondisi ekonomi dan politik yang tidak stabil, serta adanya gerakan masyarakat untuk menyatukan kembali Jerman. Dan penilaian saya terhadap pembelajaran mahasiswa UNJ tersebut adalah cukup bagus karena mudah dipahami dan menarik untuk kita belajar karena ia membawa bukti-bukti seperti perangko dan uang Jerman Timur dalam pembelajaran. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sania Indah dari kelas 12 IPS 2. Kali ini saya akan membahas tentang unifikasi Jerman dan runtuhnya DDR. Latar belakang mengapa Jerman terbagi menjadi dua. Latar belakangnya adalah karena kekalahan Jerman pada masa Perang Dunia Kedua, di mana pada saat itu Jerman terpaksa untuk menandatangani perjanjian Potsdam. Yang perjanjian Potsdam saat itu berisi tentang pembagian wilayah Jerman dan kota Berlin. Pada saat itu, Jerman Barat dan kota Berlin Barat dikuasai oleh Inggris dan Amerika Serikat yang berideologi kapitalis, sedangkan Jerman Timur dan kota Berlin Timur dikuasai oleh Uni Soviet yang berideologi sosialis komunis. Dibangunnya tembok Berlin. Dibangunnya tembok Berlin pada tahun 1961 oleh DDR atau Demokratik Jerman Timur. Tujuannya adalah untuk mencegah para penduduk Jerman Timur untuk pergi ke Jerman Barat. Namun, setelah pembangunan tembok Berlin itu, Jerman Timur terus mengalami kemerosotan ekonomi, di mana pertumbuhan ekonominya sangat rendah dan juga indeks krisis level negara yang sangat parah. Pada saat tembok pembatas itu dibangun pula, ada sekitar 5.000 warga Jerman yang gagal dalam upaya melewati tembok tersebut. Bahkan ada 191 orang yang tewas dalam upaya melewati tembok tersebut. Ada 3 cara yang dilakukan oleh orang Jerman Timur untuk pergi menyeberang ke Jerman Barat. Cara yang pertama adalah dengan menggali terowongan bawah tanah. Cara yang kedua adalah menggunakan balon udara pada saat tengah malam. Cara yang ketiga adalah mendobrak menggunakan kereta bawah tanah. Namun cara ini hanya dilakukan oleh orang-orang elit. Runtuhnya tembok Berlin. Tembok Berlin resmi runtuh pada tanggal 9 November tahun 1989. Sebelum itu, 5 hari sebelumnya ada sekitar 1,5 juta warga Jerman Timur yang melakukan aksi massa. Mereka turun ke jalan dan pergi ke Berlin Timur. Pemerintah melakukan upaya untuk meredam aksi massa dengan adanya pelonggaran pembatasan. Namun ini tidak berarti bahwa tembok perbatasannya harus dibuka. Nah, pada saat itu terdapat kekeliruan atau cara penyampaian yang salah sehingga masyarakat Jerman Timur berbondong-bondong pergi ke tembok Berlin dan mendobraknya. Akhirnya, tembok Berlin resmi
dibobol oleh orang Jerman Timur dan disambut baik oleh warga Jerman Barat. Proses reunifikasi. Ide reunifikasi ini muncul pada saat di pertemuan Ottawa di Kanada pada tahun 1990, di mana pada saat itu dihadiri oleh 4 menteri luar negeri. Pertemuan itu juga disebut dengan pertemuan 2+4. 2 di mana yang berisi Jerman Timur dan Jerman Barat, 4 di mana isinya adalah Inggris, Amerika Serikat, Uni Soviet, dan juga Prancis. Pada tanggal 2 Mei tahun 1090 juga resmi menggunakan mata uang yang sama, yaitu Deutsche Mark. Dan pada tanggal 3 Oktober 1990, reunifikasi atau penyatuan Jerman dilakukan. Kemudian, bagaimana dengan kabarnya DDR? DDR atau Demokratik Jerman Timur hancur karena pilihan untuk unifikasi Jerman lebih banyak diminati dibandingkan reformasi DDR, sehingga pada saat reunifikasi Jerman dilakukan, DDR hancur. Kesimpulannya, adanya tekad yang kuat untuk bersatu dan juga pemikiran untuk melakukan reformasi menjadi lebih maju menjadi dasar kekuatan rakyat Jerman Timur untuk menghadapi segala tantangan dan hambatan yang ada, termasuk dengan mendobrak tembok raksasa. Penilaian saya terhadap kakak-kakak UNJ-nya itu adalah materi mengajar, cara penyampaian dalam pembelajaran cukup menarik dan juga mudah dimengerti. Sekian pemaparan saya hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Perang Dunia II, Jerman harus mengalami kekalahan yang mengakibatkan wilayahnya dibagi-bagi oleh sekutu. Inggris, Amerika, dan Prancis membentuk Republik Federal Jerman yang beraliran kapitalis. Kemudian Uni Soviet menjadikan zonanya beraliran komunis dan mendirikan Republik Demokratik Jerman. Pada tahun 1949, Jerman pun resmi terbagi menjadi 2 negara yang merdeka, yang berbeda, yaitu Jerman Barat dan Jerman Timur. Banyak rakyat Jerman yang tidak setuju dengan terpecahnya negara mereka, terutama rakyat Jerman Timur yang tidak ingin menganut sistem pemerintahan komunis. Apalagi perkembangan ekonomi yang lebih pesat di Jerman Barat membuat mereka semakin menderita dan ingin berpindah. Sejarah mencatat sepanjang 11 tahun dari 1945 sampai 1961, hampir 2 juta rakyat Jerman Timur menyeberang ke Jerman Barat. Akibatnya, ekonomi Jerman pun semakin memburuk dan menambah ketegangan antara Uni Soviet dengan negara Barat. Untuk mengatasi hal ini, Jerman Timur pun kemudian mendirikan Tembok Berlin untuk mencegah warganya melakukan perpindahan ke Jerman Barat. Pada tanggal 4 November 1989, rakyat Jerman Timur melakukan demonstrasi yang membuat pimpinan Jerman Timur saat itu, Erich Honecker, mengundurkan diri pada tanggal 18 Oktober 1989 dan digantikan oleh Egon Krenz. Pada tanggal 7 November 1989 terjadi pengunduran diri besar-besaran para anggota kabinet Jerman Timur. Sehari kemudian, pemerintahan yang baru pun menghapuskan peraturan pembatasan Tembok Berlin. Pembatasan pun dibuka dan jutaan rakyat berbondong-bondong melewati perbatasan Tembok Berlin pada tanggal 9 November 1989. Momen tersebut pun menjadi awal bersatunya kembali rakyat Jerman. Mereka bahkan memberanikan diri untuk menghancurkan Tembok Berlin dengan membawa martil dan godam. Walaupun Tembok Berlin diruntuhkan, penyatuan Jerman secara resmi pertama kali muncul pada pertemuan Ottawa. Pertemuan ini diikuti oleh pejabat-pejabat tinggi Jerman Barat dan Jerman Timur, serta 4 negara pemenang Perang Dunia II, yaitu Amerika Serikat, Uni Soviet, Inggris, dan Prancis, sehingga dikenal dengan rumus 2+4. Pada tanggal 24 April 1990, Kohl dan de Maizière menetapkan penyatuan ekonomi. Hal ini berlanjut dengan menetapkan Deutsche Mark
sebagai mata uang Jerman pada tanggal 2 sampai 3 Agustus 1990, Jerman Timur dan Jerman Barat membuat kesepakatan awal tentang reunifikasi Jerman, dan pada akhirnya tanggal 3 Oktober 1990 Jerman bersatu. Kesimpulannya adalah munculnya tembok Berlin terjadi karena Jerman terbagi menjadi dua, yaitu Jerman Barat dan Jerman Timur. Kemudian pada akhirnya tembok Berlin runtuh pada tanggal 9 November 1989 dan pada tanggal 3 Oktober 1990 Jerman bersatu. Penilaian atas cara mengajar mahasiswa UNJ minggu lalu, kakak pengajar UNJ-nya itu menjelaskan dengan sangat jelas, menarik, dan yang pastinya sangat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Rizka Yuni Aulia. Di sini aku akan menjelaskan secara ulang yang dijelaskan oleh mahasiswa Universitas Negeri Jakarta. Yang pertama adalah pengertian dari reunifikasi Jerman, yaitu penyatuan kembali Jerman Barat dan Jerman Timur menjadi satu kesatuan, yaitu Jerman. Yang kedua, latar belakang terjadinya reunifikasi Jerman, yaitu kekalahan Jerman saat Perang Dunia Kedua terbagi menjadi 4 wilayah, yaitu Amerika Serikat, Inggris, Prancis, dan Uni Soviet. Pembagian ini diatur dalam perjanjian Potsdam. Antara 1947 dan 1949, 3 zona barat yang masing-masing diduduki oleh Amerika Serikat, Inggris, Prancis digabung menjadi Jerman Barat. Selanjutnya, perpecahan semakin terasa saat dilakukan pembatasan yang didirikan, yaitu tembok Berlin. Situasi semakin memburuk saat kebijakan Glasnost diterapkan oleh Sekretaris Jenderal Uni Soviet Mikhail Gorbachev. Hal ini mendorong rakyat Jerman Timur melakukan pemberontakan dan revolusi lepas dari Uni Soviet. Selanjutnya, kronologi reunifikasi Jerman, yaitu terjadi demonstrasi besar-besaran yang dilakukan oleh Jerman Timur dan peruntuhannya tembok Berlin. Hancurnya tembok pembatas oleh Churchill disebut sebagai tirai besi. Ini menjadi tanda runtuhnya rezim komunis di Jerman Timur. Penilaian saya terhadap kakak mahasiswa Universitas Negeri Jakarta ini mengajarnya bagus, membuat murid-murid menjadi aktif dan lebih mengasah pola pikir secara kritis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fiandayani dari kelas 12 IPS 2 nomor absen 9. Di sini saya akan menjelaskan apa yang saya tangkap dari pertemuan 2 minggu yang lalu yang dijelaskan oleh mahasiswa UNJ terkait materi runtuhnya DDR dan reunifikasi Jerman. DDR sendiri merupakan singkatan dari Deutsche Demokratische Republik atau Republik Demokratik Jerman. Jerman sendiri terbagi menjadi 2 negara bagian, yaitu Jerman Barat dan Jerman Timur, yang dibatasi oleh sebuah tembok raksasa yang dikenal dengan tembok Berlin. Jerman Barat berada di bawah alih beberapa negara barat, yaitu Amerika Serikat, Inggris, dan Perancis, sedangkan Jerman Timur berada di bawah alih Uni Soviet. Runtuhnya tembok Berlin berawal dikarenakan ketidakpercayaan rakyat terhadap pemerintah atau SED, yang akhirnya membuat rakyat ingin segera mendapat kebebasan dan meminta bahwa tembok Berlin harus segera diruntuhkan. Karena rakyat Jerman Timur ingin segera mendapatkan kebebasan kembali dalam berpendapat dan demokrasi. Sampai pada akhirnya, pada tanggal 9 November 1989, tembok Berlin runtuh, dan hal ini membuat munculnya pergerakan Gorbachev, Perestroika, Glasnost, dan Demokrasia. Perestroika sendiri merupakan pembaruan struktur ekonomi, politik, dan sosial budaya, sedangkan Glasnost merupakan keterbukaan atau adanya kebebasan dalam berpendapat di berbagai aspek kehidupan, sedangkan Demokrasia merupakan desentralisasi politik dalam bentuk pemberian wewenang penuh kepada negara-negara bagian untuk mengurus wilayahnya sendiri dalam naungan Uni Soviet. Setelah itu, adanya gelombang hijrah menuju Federasi Jerman atau Jerman Barat yang dilakukan oleh Jerman Timur.
Dan ternyata unifikasi Jerman lebih diminati oleh rakyat daripada reformasi DDR. Namun saat menuju unifikasi Jerman, adanya pihak pro dan pihak kontra. Pihak pro contohnya adalah Bush dari Amerika Serikat dan Gorbachev dari Uni Soviet. Dan pihak kontra contohnya adalah Thatcher dari Inggris. Hal ini juga menimbulkan gejala politik DDR. Dan sampai pada akhirnya, pada 2 Mei 1990, adanya penggunaan mata uang baru bernama Deutschmark. Dan pada 3 Oktober 1990, adanya peristiwa penggabungan Jerman, di mana hal ini membuat Jerman Barat dan Jerman Timur kembali menjadi satu negara bagian yang utuh. Terima kasih. Kesimpulannya adalah perpecah belahan tidak membuat hidup sejahtera. Justru perpecah belahan membuat hidup menjadi tidak nyaman, sengsara, dan merasa bersaing. Nah, untuk keluar dari kondisi tersebut, perlu adanya penggabungan dan persatuan kembali, seperti negara Jerman Barat dan Jerman Timur. Jerman Barat dan Jerman Timur kembali bersatu menjadi negara utuh. Penggabungan mereka membawa mereka menuju perubahan yang lebih baik lagi dari berbagai aspek kehidupan. Menurut saya, cara mengajar Pamusyalen itu seru, asik, menyenangkan, tidak membosankan, dan membuat suasana menjadi hidup karena beliau saat itu tidak hanya menerangkan dan menjelaskan mengenai teori saja. Dia tidak menjelaskan materi saja, melainkan mempunyai bukti fisik dari materi tersebut, seperti saat itu contohnya uang koin dan perangko. Itu kan uang koin dan perangko termasuk udah lama, namun beliau punya, dan perangko tersebut ia bagikan kepada murid-murid yang menjawab pertanyaan atau yang bertanya. Nah, hal ini menurut saya membuat murid-murid semakin bersemangat untuk aktif dalam pembelajaran. Jadi menurut saya cara mengajar beliau itu cukup baik dan menyenangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fasaska Fatimah Putrikani, kelas 12 IPS 2. Saya akan menjelaskan mengenai runtuhnya DDR dan reunifikasi Jerman yang dijelaskan oleh mahasiswa UNJ pada PPL ini. Reunifikasi Jerman itu sendiri adalah peristiwa penyatuan kembali Jerman Barat dan Jerman Timur menjadi satu negara. Latar belakangnya yaitu kekalahan Jerman dalam Perang Dunia Kedua mengakibatkan negara ini terbelah menjadi dua negara, yaitu Jerman Barat dan Jerman Timur. Pembagian wilayah Jerman diatur dalam Perjanjian Potsdam pada 2 Agustus 1945. Dalam Perjanjian Potsdam itu sendiri, Jerman Timur berada di bawah kekuasaan Uni Soviet dan Jerman Barat di bawah kekuasaan Amerika Serikat, Inggris, dan Prancis. Pada 7 Oktober 1949, Jerman Timur resmi mendirikan negara bernama Deutsche Demokratische Republik atau Republik Demokratik Jerman berhaluan komunis, sedangkan Jerman Barat berhaluan liberalisme dan kapitalisme. Pada Jerman Timur terjadi penerapan kebijakan Glasnost dan Perestroika oleh Mikhail Gorbachev pada tahun 1980. Itu menyebabkan masyarakat Jerman Timur melakukan demonstrasi untuk melepaskan diri dari Uni Soviet. Pembatasan wilayah antara Jerman Barat dan Jerman Timur dilakukan dengan membangun tembok Berlin yang mulai dibangun pada tahun 1961. Nah, itu menyebabkan masyarakat Jerman Timur pada masa Uni Soviet mengalami banyak kesulitan.
sosial, ekonomi, dan politik. Hal tersebut merupakan atau disebabkan oleh adanya penerapan kebijakan otoriter oleh Uni Soviet yang membatasi aktivitas masyarakat Jerman Timur. Sedangkan Jerman Barat yang berada di bawah Amerika Serikat mengalami kemajuan yang sangat pesat dalam segala bidang. Hal tersebut menimbulkan keinginan masyarakat Jerman Timur untuk melakukan reunifikasi terhadap Jerman Barat. Gerakan demonstrasi yang terjadi di perbatasan Jerman Barat dan Jerman Timur pada tanggal 9 November 1989 dengan penghancuran tembok Berlin. Penghancuran tembok Berlin menandakan keruntuhan dari rezim komunis di Jerman Timur. Kesimpulannya adalah setelah serangkaian demonstrasi politik dan ekonomi antara Jerman Timur dan Barat terjadi, RDJ pun bubar. Dan pada akhirnya, pada tahun 1990, pemilu mengadakan atau terbukanya pemilu dan diikuti oleh runtuhnya Jerman. Yang pada akhirnya Jerman pun kembali bersatu pada 3 Oktober 1990. Penilaian saya terhadap mahasiswa UNJ waktu itu adalah penjelasannya sangat jelas dan tidak mengada-ngada. Dan ketika bertanya pun mereka tidak memaksakan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Nama saya Benyamin Azra dan hari ini saya akan menyimpulkan kembali pembelajaran kemarin yang saya hadiri, di mana Pak Alen dari UNJ menjadi guru sementara untuk pelajaran sejarah minat kelas 12 atau lebih spesifiknya pelajaran sejarah kontemporer Eropa. Oke. Jadi kalau bisa saya simpulkan sekarang ya bisa dikatakan menarik dan menyenangkan. Tapi kalau mau lebih spesifik, jadi kemarin Pak Alen menjelaskan kronologi dari reunifikasi Jerman Timur dan Jerman Barat. Dari permulaannya karena krisis politik dan ekonomi yang diakibatkan dengan adanya dorongan maupun internal atau dorongan eksternal dari Uni Soviet yang memberlakukan gerakan reformasi yang dinamakan Glasnost, di mana adanya restrukturisasi politik dan ekonomi, di mana restrukturisasi itu bertujuan untuk merealisasikan Blok Timur dan Uni Soviet yang lebih transparan dan memerdekakan. Tapi sebaliknya ini malah menghasilkan membuka rakyat dengan realita yang mempedihkan, yaitu struktur politik dan ekonomi seluruh Blok Timur tak terkecuali Jerman Barat yang rentan untuk ketidakstabilan. Hal ini pun menghasilkan banyak sekali gerakan-gerakan yang menuntut perubahan seperti Solidarisme dan Perestroika. Nah, sampai di Jerman Timur kita bisa melihat adanya gerakan-gerakan untuk menuntut perubahan sosial. Misal seperti proses unifikasi yang mulai dari pengumuman bahwa tidak ada perbatasan antara Jerman Timur dan Jerman Barat sampai di klimaksnya
pada perataannya dinding Berlin sebagai pembatasan antara Jerman Timur dan Jerman Barat. Oke. Saya diajarkan materi-materi ini kalau bisa dikatakan dengan efektif dan efisien ya. Bisa dikatakan juga menyenangkan. Salah satu faktor adalah interaksi yang ada antara guru dan muridnya. Nah, saya juga antara gurunya. Saya pun mendapati hadiah yang diberi karena saya sudah menjawab pertanyaan dari Pak Alen itu sendiri. Itu sendiri membuktikan bahwa ya bisa dikatakan pembelajaran kemarin itu agak unik dan menyenangkan. Oke, jadi itu penyimpulan saya sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fikri Mumtaz, kelas 12 IPS 2. Saya akan menjelaskan kembali tentang runtuhnya Jerman yang menjadi dua wilayah karena kekalahan Jerman dalam Perang Dunia Kedua. Jerman terbagi menjadi dua, yaitu Jerman Barat dan Jerman Timur. Di antara keduanya dibatasi dengan tembok Berlin yang dibangun pada tahun 1961. Jika dibandingkan Jerman Barat dan Jerman Timur, Jerman Barat lebih maju dikarenakan Jerman Barat menganut sistem ekonomi bebas, sedangkan Jerman Timur menganut sistem ekonomi komando. Setelah itu, dilakukan pemilihan umum untuk pertama kalinya. Lalu, pemerintahan yang baru mengadakan sidang untuk memperbaiki Jerman pada tanggal 20 September 1990 dan 3 Oktober 1990. Setelah sidang tersebut berakhir, akhirnya Jerman Barat dan Jerman Timur kembali dipersatukan. Sekian dari penjelasan saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naura Jasmine dari kelas 12 IPS 2 absen 27. Saya ingin menjelaskan kembali tentang sejarah kontemporer runtuhnya Jerman Timur. Karena Jerman kalah pada Perang Dunia Kedua dan membuat perjanjian Potsdam serta membagi Jerman menjadi 4 bagian dan dibagi lagi menjadi 2 bagian, yaitu Jerman Timur dan Jerman Barat. Warga Jerman Timur tidak bisa bepergian keluar dari Jerman Timur karena di Jerman Timur terdapat tembok Berlin yang memisahkan Jerman Timur dengan Jerman Barat. Setelah berdiri kokoh 28 tahun, akhirnya tembok Berlin dirobohkan pada 9 November 1989. Runtuhnya diawali oleh kedudukan blok komunis yang melemah hingga pada suatu malam setelah konferensi pers yang memberitahu bahwa gerbang Berlin akan dibuka, membuat ribuan orang dari dua sisi Jerman berbondong-bondong untuk berusaha menghancurkan tembok Berlin sehingga Jerman menyatu ke dalam satu negara lagi. Jadi kesimpulannya adalah runtuhnya tembok Berlin disambut baik oleh masyarakat kedua negara tersebut karena mereka dapat bertemu dan bergerak bebas kembali tanpa ada aturan. Menurut saya cara ngajarnya baik, cukup dimengerti, gampang juga saya nangkepnya, terus asik juga, jadi kayak lebih seru aja. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farah Ananda Pratiwi dari kelas 12 IPS 2 ingin menyampaikan tentang materi yang saya peroleh pada BDR sebelumnya tentang runtuhnya Republik Demokratik Jerman dan reunifikasi Jerman. Kekalahan Jerman pada Perang Dunia Kedua menyebabkan Jerman terbagi menjadi dua wilayah, yaitu Jerman Barat dan Jerman Timur. Untuk Jerman Barat dikuasai oleh Inggris, Perancis, dan Amerika Serikat, sedangkan Jerman Timur oleh Uni Soviet. Dan pembagian itu sudah diatur dalam perjanjian Potsdam. Sebagai pembatas antara Jerman Barat dan Jerman Timur dibangunlah tembok Berlin.
Hingga pada tahun 1980-an kekuatan politik dan ekonomi Jerman Timur melemah, sedangkan di Jerman Barat ekonominya maju dan demokrasinya bebas. Situasi semakin buruk saat adanya kebijakan Glasnost, yaitu keterbukaan politik, dan perestroika, restrukturalisasi ekonomi. Kebijakan tersebut diterapkan oleh Sekretaris Jenderal Uni Soviet, mengakibatkan Jerman bersatu yang didesak oleh seluruh masyarakat Jerman Timur, dan pemerintahnya tidak berjalan efektif, sehingga pada tahun 1989 terjadi demonstrasi besar-besaran oleh masyarakat Jerman Timur dan runtuhnya tembok Berlin. Meskipun tembok Berlin sudah runtuh, tetapi penjagaan tetap ketat, dan masyarakat tidak takut untuk melarikan diri dari Jerman Timur menuju Jerman Barat melalui tembok Berlin. Selepas pemilihan umum bebas pertama Jerman Timur pada tanggal 18 Maret 1990, perundingan antara Jerman Timur dan Jerman Barat selesai dalam satu kesatuan perjanjian. Maka kalah perundingan antara Jerman Timur dan Jerman Barat yang menegaskan kedaulatan penuh kepada negara Jerman. Maka dari situ Jerman menjadi negara kesatuan yang utuh. Kesimpulan, kekalahan Jerman pada Perang Dunia Kedua menyebabkan Jerman terbagi menjadi dua wilayah dan dipersatukan dengan runtuhnya tembok Berlin dan adanya perundingan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dewi Srian Citranuzana, saya absen 8. Saya di sini akan menjelaskan apa yang saya pahami dari pembelajaran sejarah kontemporer dari terbentuknya dan runtuhnya Jerman Timur. Diawali dengan adanya perjanjian Potsdam dan menghasilkan 4 wilayah kekuasaan dan terbagi lagi menjadi 2, yaitu Jerman Barat dan Jerman Timur. Jerman Timur beribu kotakan Berlin. Di Berlin terdapat tembok bernama tembok Berlin yang memiliki makna sebagai penghalang untuk warga Jerman Timur. Kenapa disebut penghalang? Karena di tembok Berlin banyak sekali ranjau seperti kawat, berduri, dan bom. Banyak sekali perbedaan di antara Jerman Timur dan Jerman Barat. Di antaranya adalah perbedaan ideologi. Jerman Timur memiliki ideologi yang berbeda dengan Jerman Barat, dan perbedaan tersebut sangat mencolok, dan salah satunya adalah cara berpakaian, di mana Jerman Timur hanya boleh menggunakan pakaian berwarna monokrom seperti hitam, putih, abu-abu. Setelah berdiri dengan kokoh selama 28 tahun, tembok Berlin akhirnya dirobohkan pada tanggal 9 November 1989. Runtuhnya tembok Berlin diawali oleh kedudukan blok komunis yang melemah dan mulai goyah, hingga akhirnya pada suatu malam setelah konferensi pers yang berisikan pemberitahuan bahwa gerbang Berlin akan dibuka, membuat ribuan orang dari dua sisi Jerman berbondong-bondong berusaha untuk menghancurkan tembok Berlin, membuat para penjaga kewalahan dan tidak bisa berbuat apa-apa. Euforia berupa tangisan dan teriakan kebebasan menggema di Berlin, sehingga Jerman menyatu ke dalam satu negara lagi. Kesimpulan saya pada materi ini adalah faktor utama pemisah antara Jerman Barat dan Jerman Timur adalah karena adanya perjanjian Potsdam, dan keruntuhan tembok Berlin sebagai pemisah antara Jerman Barat dan Jerman Timur disambut baik oleh masyarakat karena mereka dapat bertemu kembali dan bergerak bebas tanpa adanya aturan yang menghalangi. Dan yang terakhir adalah penilaian saya terhadap cara mengajar kakak mahasiswa UNJ. Menurut saya baik dan mudah dimengerti, namun karena saya melakukannya di BDR, jadi mungkin terhalang oleh koneksi internet. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Intan Febriana, saya dari kelas 12 IPS 2 absen 13. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat apa yang saya tangkap dari pembelajaran minggu lalu tentang terbentuknya dan runtuhnya Jerman Timur. Awal mula kronologinya adalah saat itu Jerman kalah pada Perang Dunia Kedua dan membuat perjanjian Potsdam serta membagi Jerman menjadi 4 wilayah. Namun terbagi lagi menjadi 2 wilayah, yaitu Jerman Barat dan Jerman Timur. Di Jerman Timur ini terdapat tembok Berlin yang memisahkan Jerman Timur dengan Jerman Barat. Oleh karena itu masyarakat Jerman Timur seperti dipenjara oleh negaranya sendiri. Karena masyarakat di Jerman Timur tidak bisa bepergian secara bebas dan keluar dari Jerman Timur. Bahkan sekadar ke Jerman Barat saja tidak bisa.
masyarakat harus melewati tembok Berlin yang tentunya diperlukan izin khusus untuk bisa melewatinya. Namun pada akhirnya setelah menjulang gagah selama 28 tahun, tembok Berlin pun akhirnya diruntuhkan pada tanggal 9 November 1989. Runtuhnya tembok Berlin diawali oleh kedudukan blok komunis yang melemah dan mulai goyah hingga akhirnya pada suatu malam setelah konferensi pers yang berisikan pemberitahuan bahwa gerbang Berlin akan dibuka, membuat ribuan orang dari dua sisi Jerman berbondong-bondong berusaha untuk menghancurkan tembok Berlin, membuat para penjaga pun kewalahan dan tidak bisa membendung euforia tersebut. Kesimpulan yang saya dapatkan adalah pemisahan antara Jerman Timur dan Jerman Barat dikarenakan perjanjian Potsdam, dan keruntuhan tembok Berlin sebagai pemisah antara Jerman Barat dan Jerman Timur disambut baik oleh masyarakat dari kedua negara karena mereka dapat bertemu kembali dan dapat bergerak bebas tanpa adanya aturan yang mengikat. Kemudian penilaian yang dilakukan oleh kakak-kakak mahasiswa UNJ tersebut sudah sangat cukup baik, materi yang dijelaskan pun cukup jelas dan mudah dipahami. Namun tempo dari kakak tersebut dalam menjelaskan terlalu cepat. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jibet Alfirdi dari 12 IPS 2 ingin menjelaskan tentang runtuhnya DDR dan unifikasi Jerman. DDR merupakan jenis demokrasi republik atau bisa disebut dengan Republik Demokratik Jerman pada sebuah tembok yang menghalangi Jerman Timur dan Jerman Barat. Tembok tersebut dinamakan dengan tembok Berlin. Perbedaan antara Jerman Timur dan Jerman Barat itu dari kondisi ekonomi dan juga politik, serta Jerman Barat itu lebih maju daripada Jerman Timur. Ada perbedaan yaitu dengan Jerman Timur dan Jerman Barat dari segi kendaraan. Jerman Timur itu masih manual untuk mengecek bensinnya, seperti memasukkan kayu ke dalam tangki untuk mengecek berapa bensin yang telah terpakai. Sedangkan Jerman Barat itu sudah modern karena sudah ada indikator di dalam mobilnya, jadi tidak perlu mengecek keluar untuk melihat bensinnya. Selain itu, meningkatnya krisis ekonomi membuat rakyat Jerman Timur hijrah ke Jerman Barat. Cara rakyat Jerman Timur itu menerobos tembok Berlin, ada juga yang melaut dari balon udara. Lama-lama rakyat itu mulai menerobos tembok Berlin itu terang-terangan pada tanggal 9 November 1980. Hal ini membuat pemerintah mempertimbangkan penyatuan Jerman Timur dan Jerman Barat karena rakyatnya udah nggak tahan, udah nggak percaya lagi kepada pemerintah. Unifikasi Jerman atau penyatuan Jerman lebih diminati daripada reformasi DDR. Terjadilah penggunaan mata uang yang sama antara Jerman Timur dan Jerman Barat, dan pada tanggal 3 Oktober 1990. Jadi kesimpulannya tuh penyatuan Jerman Barat dan Jerman Timur itu membawa perubahan yang baik untuk Jerman Timur karena tidak merasakan krisis ekonomi dan krisis politik. Ya, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau perbuatan. Jadi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hizbul Maulana dari kelas 12 IPS 2 absen 22. Kali ini saya akan menjelaskan tentang sejarah runtuhnya Jerman Timur. Wilayah Jerman Timur sebelumnya merupakan wilayah Jerman yang diduduki oleh pasukan Soviet setelah berakhirnya Perang Dunia II. Lahirnya Jerman Timur dimulai dari adanya perjanjian Potsdam yang membagi Jerman menjadi 4 wilayah, yaitu 1 Amerika Serikat, 2 Prancis, 3 Inggris, dan 3 Uni Soviet. Jerman Timur yang dimiliki oleh Uni Soviet berhaluan komunis, sementara Jerman Barat berhaluan liberal kapitalis. Pada tahun 1961 dibangunnya tembok Berlin sekaligus menjadi tanda perang dingin antara kedua belah pihak, yaitu Jerman Barat dengan Jerman Timur. Dampak yang paling terlihat dari dibangunnya tembok ini adalah adanya larangan kunjungan antara dua negara tersebut.
Pada tahun 1990, keadaan politik kedua negara ini mulai tidak stabil, di mana adanya gerakan dari warga untuk menyatukan Jerman Barat dan Jerman Timur. Serangkaian peristiwa sosial dan politik terjadi yang berujung pada runtuhnya tembok Berlin dan bangkitnya pemerintahan yang berkomitmen untuk melakukan liberalisasi. Tahun 1990, pemilu terbuka diadakan dan diikuti dengan runtuhnya Jerman Timur, dan Jerman pun kembali bersatu pada 3 Oktober 1990. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fadil Arsyad dari kelas 12 IPS 2. Reunifikasi Jerman. Reunifikasi Jerman adalah peristiwa penyatuan kembali Jerman Barat dan Jerman Timur menjadi satu negara. Reunifikasi Jerman berlangsung pada sekitar tahun 1990. Reunifikasi Jerman diawali dengan peristiwa demonstrasi masyarakat Jerman Timur dan peruntuhan tembok Berlin pada November 1989. Kekalahan Jerman dalam Perang Dunia Kedua mengakibatkan negara ini terbelah menjadi dua negara, yaitu Jerman Barat dan Jerman Timur. Pembagian wilayah Jerman Barat di bawah kekuasaan Amerika Serikat, Inggris dan Prancis, dan Jerman Timur berada di bawah kekuasaan Uni Soviet. Pembatasan wilayah antara Jerman Barat dan Jerman Timur dilakukan untuk membangun tembok Berlin yang dimulai pada tahun 1961. Reunifikasi Jerman. Latar belakang perpecahannya diawali dengan adanya negara yang kalah perang dan pemerintahan serta wilayah diberikan kepada negara yang menang perang. Dibangunnya tembok Berlin juga menjadi salah satu faktor penghalang bagi kedua negara tersebut. Faktor pendorong terjadinya reunifikasi Jerman yaitu adalah dorongan dari masyarakat Jerman Barat dan Jerman Timur untuk bersatu, karena masyarakat memiliki beberapa usulan kepada pemerintah, namun pemerintah tidak pernah mendengarkan sehingga menimbulkan konflik. Dua, langkahnya mendapatkan visa untuk keluar negeri. Oleh karena itu ini juga menjadi salah satu faktor pendorong bagi kedua belah pihak masyarakat karena susahnya liburan ke luar negeri. Yang ketiga, kondisi infrastruktur suatu pihak yang lebih maju. 4, diruntuhkannya tembok Berlin oleh masyarakat. Ini juga menjadi salah satu faktor pendorong terjadinya reunifikasi Jerman. Pada tanggal 3 Oktober 1990, Jerman Barat dan Jerman Timur resmi bersatu kembali menjadi Jerman yang seutuhnya. Kesimpulannya yaitu adalah penyebab terjadinya faktor reunifikasi Jerman yaitu dorongan dari masyarakat serta diruntuhkannya tembok Berlin yang menjadi penghalang bagi kedua negara tersebut. Yang ketiga, bagaimana cara mahasiswa Universitas Negeri Jakarta menerangkan. Yang pertama itu sangat menarik ya, karena dia memberikan hadiah kepada siswa yang aktif bertanya. Itu juga menjadi salah satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Al-Maghribi, saya dari kelas 12 IPS 2. Saya akan menjelaskan apa saja yang saya tangkap dari pertemuan dengan mahasiswa UNJ. Jerman Timur merupakan negara blok timur selama periode Perang Dingin. Wilayah Jerman Timur sebelumnya merupakan wilayah Jerman yang diduduki oleh pasukan Soviet setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua. Lahirnya Jerman Timur dimulai dari adanya perjanjian Potsdam yang membagi Jerman menjadi 4 wilayah, yaitu Amerika Serikat, Prancis, Inggris, dan Uni Soviet. Jerman Timur yang dimiliki oleh Uni Soviet berhaluan komunis, sementara Jerman Barat berhaluan liberal kapitalis.
Pada 31 Agustus 1961 dibangunnya tembok Berlin sekaligus menjadi tanda perang dingin antara kedua belah pihak, yaitu Jerman Barat dengan Jerman Timur. Dampak yang paling terlihat dari dibangunnya tembok ini adalah adanya larangan kunjungan antara dua negara tersebut. Hal ini, Jerman Timur dan Jerman Barat membuat jalan lain, yaitu dengan menggali tanah atau lewat balon udara. Pada awal tahun 1990-an, keadaan politik kedua negara mulai tidak stabil, di mana adanya gerakan dari warga untuk menyatukan Jerman Barat dan Jerman Timur. Hal ini membuat reunifikasi Jerman, yaitu dengan penerapan kebijakan Glasnost dan Perestroika yang diterapkan Mikhail Gorbachev pada tahun 1985. Tidak mampu membawa dampak positif bagi Uni Soviet dan negara-negara bawahannya. Selain itu, masyarakat Jerman Timur pada masa pendudukan Uni Soviet mengalami banyak kesulitan dalam segi sosial, ekonomi, dan politik yang disebabkan dari penerapan kebijakan otoriter Uni Soviet yang membatasi aktivitas masyarakat Jerman Timur pada saat itu. Sedangkan Jerman Barat mengalami kemajuan yang sangat pesat dalam segala bidang. Hal inilah yang menimbulkan keinginan masyarakat Jerman Timur untuk melakukan unifikasi. Penilaian atas cara pengajar mahasiswa UNJ tersebut adalah cara mengajarnya sangat baik, mudah dipahami, dan jelas. Sekian penjelasan saya. Apabila ada salah-salah kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Perkenalkan, nama saya Richard Alexander Nepavai dari kelas 12 IPS 2 absen 31. Di sini saya akan menjelaskan apa yang saya tangkap dari materi yang dijelaskan oleh mahasiswa UNJ pada 2 minggu yang lalu mengenai runtuhnya DDR dan unifikasi Jerman. DDR adalah singkatan dari Deutsche Demokratische Republik, yang dimana pada saat itu Jerman terbagi menjadi 2 wilayah, yaitu Jerman Barat dan Jerman Timur. Dan membatasi wilayah tersebut adalah sebuah tembok raksasa yang kita kenal dengan tembok Berlin. Runtuhnya tembok Berlin berawal karena ketidakpercayaannya rakyat terhadap pemerintah, yang membuat rakyat meminta bahwa tembok Berlin harus segera diruntuhkan karena mereka ingin kembali mendapatkan kebebasan dalam berpendapat dan berdemokrasi. Pada akhirnya, pada tanggal 9 November 1989, tembok Berlin pun diruntuhkan. Dan hal ini membuat munculnya pergerakan kebijakan Gorbachev, Perestroika, Glasnost, Demokrasia. Sampai akhirnya adanya unifikasi Jerman, yang dimana unifikasi Jerman memiliki pro kontra di dalamnya. Sampai akhirnya pada tanggal 3 Oktober 1990, Jerman Barat dan Jerman Timur pun kembali menjadi satu negara bagian yang utuh. Terima kasih. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata-kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.